Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani dari Prodi Manajemen S1 dari NIM 6420755 dari kelas 641A11. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan atau bisa disebut juga dengan leadership. Leadership atau bisa disebut dengan kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang leadership atau disebut dengan kepemimpinan. A. Definisi kepemimpinan. 1. Kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan atau Dublin 1951. 2. Kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kompak yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang saling berkaitan. Dalam kurung Hempel 1954. 3. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Dalam kurung Stegedil 1948. Di sini ada kesimpulan dari kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan figur sosial yang selalu diperlukan dalam kelompok. Strategis karena sebagai dinamisator, katalisator, motivator, provokator, agitator, promotor, konseptor, dan sebagainya. B. Lingkup kepemimpinan. Ruang lingkup kepemimpinan dalam hal ini adalah yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam administrasi negara dan organisasi maupun perusahaan. C. Kepemimpinan dalam kerangka manajemen dan administrasi. Di sini ada kepemimpinan, setelah kepemimpinan administrasi, setelah administrasi ada manajemen. Proses kepemimpinan. Kepemimpinan menurut teori sifat. A. Latar belakang. Keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai, atau ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin itu. Muncul teori sifat kepemimpinan atau Theory of Leadership. B. Berbagai macam pendapat. 1. Earl 2. John de Mellet. 3. Kate Davis. 4. Cesar E. Bernard. 5. Rep M. Stordil. 6. Empu Precipe dan Rylsland Abdulgen. C. Inti kepemimpinan. 1. Perlunya keteladanan. 2. Sebagai panutan. Di sini ada contoh kepemimpinan. Seni proses mempengaruhi, bekerja sungguh-sungguh, kegiatan bekerjasama, mengkoordinasi, fungsi manajemennya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Perilaku kepemimpinan berorientasi pada tugas. 1. Menetapkan, merumuskan tujuan sukar tapi dapat dicapai secara jelas. 2. Beritahu orang lain apa yang mereka harapkan. 3. Tentukan prosedur pengukuran tujuan rinci dan mengukur pencapaian tujuan itu. 4. Berminat mencapai peningkatan produktivitas. 5. Melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan kegiatan yang berorientasi tujuan. 6. Pemimpin yang efektif harus membekali diri dengan keterampilan. Contohnya teknis, kemanusiaan, konseptual, dan mengambil keputusan. Perilaku kepemimpinan berorientasi pada orang lain. 1. Perhatian besar dan terciptanya keharmonisan dalam berorganisasi.
1. Menciptakan komunikasi timbal balik antar karyawan. 2. Menciptakan suasana kerjasama dan gugus kerja dalam organisasi. 3. Menunjukkan pengertian dan rasa hormat pada kebutuhan, tujuan, ide, dan perasaan pada karyawan. 4. Pengelenderasian kekuasaan dan tanggung jawab, mendorong inisiatif. Teori kepemimpinan Leader at Born and Admitted. Teori Gerd Leader. Bakat pemimpin berkembang melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat yang dibutuhkan memilih pengetahuan dan teknologi, mampu menghubungi ilmu dan teknologi yang dimiliki dengan tugas. Kemandirian mantap, tangguh, dan prinsip-prinsip kerja. Kreativitas tinggi, cermat, berani bertindak, kepribadian menarik, kecerdasan tinggi. Kriteria yang harus dimiliki dari 1960. Kekuatan keseimbangan emosional, pengetahuan, hubungan kemanusiaan, motivasi pribadi, kecakapan komunikasi, kecakapan mengajar, kecakapan bergaul, kemampuan teknisi, dan berhasil. Pemimpin mampu dan pandai mempengaruhi dan menggerakkan. Tujuannya kepemimpinan ideal, kemampuan manajerial. Ujian kompetisi dasar. Contohnya ya. Leadership model telling court 1. Agar bawahan mampu dan mau menjelaskan tugas suatu ketentuan. Tingkatan kematangan rendah perlu pengarahan. Saling kedaruan 2. Tingkat kematangan rendah sedang telah memiliki kemauan. Leadership model participan keduaan 3. Tingkat kematangan sedang tinggi, telah ada kemampuan tapi kemampuan masih rendah. Leadership model delting keduaan 4. Tingkat kematangan tinggi, kemauan tinggi. Kepemimpinan yang sejati adalah berbudi luhur, suka memberi, selalu menepati kata-katanya, berhati mulia, teliti, mampu mengatur, memeriksa dan memberikan keadilan luhur bahasanya, baik, lapang dada, sabar, dan tenang. Pemimpin wajib 1. Hindari kepemimpinan laissez-faire, bebas atau masa bodoh. 2. Hindari otoritas, mementingkan peran pemimpin kecuali pada situasi tertentu. 3. Gunakan persuasif, konstruktif, dan kompromis. 4. Gunakan komunikasi dan demokratik tipe dalam mengarahkan bawahan. 5. Kekurangan dan gotong royong, memastik approach. 7. Apresiasi kebersamaan terletak di atas selera pribadi. Menjadi guru atau pendidik, bapak pelindung kawan, diskusi, dokter, penasehat, polisi, disiplin, dan militer proaktif penyerang. Kewajiban pimpinan dan bawahan. 3. Pola dasar kepemimpinan 3 dimensi. 1. Berorientasi pada tugas, task oriented. 2. Berorientasi pada hubungan, kerjasama, relationship oriented. 3. Berorientasi pada hasil, effectiveness oriented. Model hubungan antara bapak penolong dan bapak pengkritik bisa dilihat sendiri. Struktur kepemimpinan. Latar belakang. Penelitian mengenai perilaku pemimpinan, teori perilaku, faktor generasi, lingkungan, talenta atau bakat. B. Koordinasi dan struktur inisiasi, tinggi sampai dengan rendah. Top leader, middle leader, low leader. C. Model leadership continuum. Hasil pemikiran Robert Telbrum dan Warren H. Schmitz. Pemimpin yang dibutuhkan atau ditetapkan oleh masyarakat, social leader. Gaya kepemimpinan menurut Leake ada 4 gaya kepemimpinan. 1. Otoriter. 2. Otoriter yang bijaksana. 3. Konsultatif. 4. prositatif. Mengembangkan sifat kepemimpinan. Wirausaha individu yang telah mampu mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri. Kepribadian seorang mempunyai pengaruh dan perilaku kepemimpinan. Cara yang baik untuk mempraktekkan
keterampilan kepemimpinan adalah menyadari bahwa ada peluang untuk menunjukkan kemampuan pemimpinan dalam kegiatan sehari-hari. Pemimpin yang kreatif pada hakikatnya selalu berusaha menentukan ide-ide baru dalam pemimpin. Pedoman bagi kepemimpinan yang baik adalah perilaku orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kepemimpinan seorang penjual. Setiap salesman yang berhasil adalah pemimpin yang besar, dan setiap pemimpin yang berhasil adalah salesman yang besar. Pemimpin sama dengan menjual. Apa yang dijual? Yang dijual adalah ide atau gagasan. Sasaran minimal terhadap pengikutnya atau bawahannya. Pemimpin yang sukses perlu memiliki syarat-syarat dan seni pemimpin. Syarat-syaratnya: 1. Berkepribadian menarik, 2. Pandai bergaul, 3. Mampu memanfaatkan waktu, 4. Disiplin tinggi, 5. Dapat memperlakukan orang lain sebagai kolega, 6. Mampu mengendalikan emosi dengan baik. Ciri-ciri pemimpin yang berinisiatif. 1. Dengan kemampuan sendiri, mau mengajarkan sesuatu dengan baik tanpa tunggu pemerintah orang lain. 2. Dengan kesadaran dan tanggung jawab tinggi atas tindakannya. 3. Memiliki daya kreativitas tinggi. Pemimpin adalah penjual yang baik. 1. Mengetahui tujuan dengan jelas. 2. Mampu menyusun rencana usaha. 3. Mampu mengorganisasikan orang dalam manajemen usaha. 4. Memiliki optimisme yang tinggi. 5. Pantang menyerah dalam menghadapi berbagai kesulitan. 6. Mampu mencari solusi yang tepat dalam pemecahan permasalahan. 7. Tingkat menggunakan trial or error dalam berusaha. 8. Tidak menggunakan jam kerja yang baku atau tetap bekerja dengan enjoy tanpa keterpaksaan. 10. Mampu mendelegasikan wewenang untuk hal-hal yang bersifat teknis. Jadilah pemimpin yang 1. Melungkur tanpa bala. 2. Menang tanpa ngasorake. 3. Sakit tanpa jimat. 4. Pintar orang tanpa penganutan paham bahwa untuk memperoleh sesuatu harus bersedia membayar kebahagiaan itu dengan pengorbanan atau jenis payah. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mempunyai perasaan yang tajam terhadap keadilan dan memperlakukan anak buahnya dengan jujur dan tidak memihak. Pemimpin yang efisien adalah pemimpin yang memiliki syarat-syarat pendidikan dan guru yang mampu mengambil keputusan yang tepat. Bila kita bisa mengambil sari kegagalan, maka kadang-kadang tersembunyi keuntungan yang sangat besar bagi modal perjuangan masa depan. Pemimpin yang sejati dapat menjual isi pikiran ke dalam benak pengikutnya. 1. Ikut keseimbangan. 2. Seirama. 3. Kesadaran. Orientasi pemeriksaan oleh pemimpin. 1. Bukan orientasi kekuasaan, tetapi melalui ajakan persuasif dalam penjualan ide. 1. Gunakan positive thinking. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.